Ya, selamat siang pemirsa CNBC Indonesia. Hari ini kita akan bahas satu topik penting yang sangat menjadi perhatian pemerintah, pelaku pasar, dan sektor perbankan. Pertanyaannya bagaimana dana 200 triliun rupiah milik negara itu bisa jadi motor penggerak ekonomi, bukan sekedar dana yang akan parkir di Himbara. Karena arahan ini sudah datang langsung dari Menteri Keuangan Purbayu Disadewa dan arahnya itu sangat jelas. Uang negara tuh jangan hanya parkir di SBN, harus jadi ke kredit gitu ya, ke sektor real dan sektor yang produktif. Nah, lalu seberapa besar dana yang selama ini diparkir di SBN, kita akan kulik bersama. Lalu pertanyaan juga kenapa sih bank lebih milih SBN gitu ya daripada nyalurin kredit, apa implikasinya ke depan. Kita akan bedah satu persatu di kesempatan kali ini secara singkat dan padat. Kita ke slide pertama terlebih dahulu. Menteri Keuangan menyebut ada dana sekitar 200 triliun rupiah yang selama ini mengendap, tidak bergerak di Bank Indonesia. Asalnya dapat ratusan triliun rupiah dan 200 triliun ini langsung dialirkan ke Himbara. Jadi kebijakannya sekarang dana itu akan dialihkan ke bank dengan syarat dana tersebut disalurkan jadi kredit. Kenapa ini penting? Karena jika hanya diparkir di SBN, dana itu memang aman, tapi tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Targetnya kredit jalan, usaha jalan, ekonomi bergerak. Kita akan lihat pertanyaan berikutnya, seberapa besar sih sebenarnya gitu ya dana yang diparkir bank selama ini di SBN. Di sini data yang akan saya sampaikan akan ringkas saja. Per Agustus 2025 data menunjukkan kepemilikan SBN oleh bank itu sudah tembus 1.318 triliun rupiah. Ini belum termasuk SRBI, surat berharga Bank Indonesia yang jumlahnya tuh lebih dari 500 triliunan rupiah. Artinya bank tuh lebih nyaman quote unquote gitu ya, parkir dana di instrumen pemerintah daripada mengalirkan ke sektor real yang lebih berisiko. Nah, pertanyaannya, kenapa bank memilih SBN gitu ya daripada menyalurkan kredit ya? Ada beberapa alasan logis di balik strategi bank mengenai hal ini. Pertama, likuiditas bank lagi longgar, DPK lagi naik, tapi permintaan kredit itu atau demand terhadap kredit atau pendanaan dari ekonomi atau masyarakat itu belum tinggi. Kedua, risiko kredit masih tinggi, terutama di sektor UMKM. Ada scaring effect dari COVID, ada daya beli masyarakat yang dianggap menurun. Jadi kayak apa ya, maju mundur gitu ya untuk minta kredit dari bank. Ketiga, SBN itu considered as aman dan liquid, bisa diperdagangkan kapan saja. Dan keempat, pasar SBN itu juga sedang aktif. Bahkan Bank Indonesia juga ikut beli SBN. Jadi dari sisi manajemen risiko, pilihan SBN adalah strategi yang masuk akal, tapi tentunya ada trade off gitu ya. Di situ ini ada data yang mungkin akan saya sampaikan. Memang kalau kita lihat trennya, merah ini kredit ya. Kredit yang disalurkan oleh perbankan itu ada penurunan. Secara jelas kita lihat trennya dari 2024 sampai 2025. DPK ada kecenderungan kenaikan. Dan mungkin inilah titik-titik apa ya, pertemuan di mana yang sudah menunjukkan ada suatu keadaan di perbankan, memang kredit itu secara tren ada penurunan gitu ya yang sangat terasa saat ini. Kita akan lihat juga ya di slide berikutnya bagaimana sebenarnya dengan penyaluran kredit. Kita lihat dulu nih keadaan saat ini. Per Juli 2025 total kredit perbankan itu sudah tumbuh sekitar 8.043 triliun. Di Juni 8.060 triliun. Oke, berarti ini data pertama kredit perbankan turun. Nah, ini aku bikin komparasi ya. Jadi ini kredit investasi dibagi lagi gitu ya. Juni itu growth-nya di 12,5%. Juli itu di 12,4%. Berarti turun growth-nya. Konsumsi, kredit buat konsumsi gitu ya. Juni itu di 8,5%, Juli itu di 8,155%. Ya berarti turun ya. Lalu kalau kita lihat modal kerja tuh di Juni 4,4%, Juli di 3,08% untuk kredit modal kerja turun ya. Jadi secara umum kredit masih tumbuh tapi belum cukup agresif gitu ya untuk mendorong ekonomi lebih ngegas atau lebih cepat. Ditambah kalau kita lihat di sini ya, korporasi tumbuh tapi UMKM itu kisarannya cuma di 2,1 sampai 2,2%. Permintaan untuk kredit masih tertahan.
Alasannya utamanya itu karena adanya ya bunga gitu ya. Mungkin masih melihat bunga tuh suku bunganya itu masih cukup relatively tinggi, cost of fund masih tinggi. Risiko-risiko yang ada di sektor real, uncertainties yang ada di global dan domestik, dan juga kepercayaan terhadap perbankan itu sendiri. Ini kredit tumbuh tapi belum ngebut. Nah kita lihat nih ya untuk likuiditas gitu ya. Gimana dengan likuiditas? DPK perbankan di Juli 2025 itu mencapai sebesar 9.294 triliun rupiah dana nasabah yang ada di sistem perbankan gitu ya. Rasio LDR di 86,54%. Artinya masih punya banyak ruang untuk ekspansi kredit. Alat liquid terhadap DPK, ALDPK 27,08%. Ini juga masih sangat liquid, punya dana yang siap disalurkan. Kesimpulannya dari sisi pasokan dana, bank tuh sebenarnya punya cukup amunisi gitu ya. Tantangannya tuh adalah mendorong permintaan dan mengelola risiko yang ada. Jadi memang kenyataannya bank itu dirasa belum agresif menyalurkan ke sektor produktif. Kita lihat ke depannya. Kualitas kredit stabil tapi tetap waspada. Di sisi risiko data dari OJK yang kita lihat gitu ya, dan kita amati bersama di CNBC, data OJK menunjukkan NPL gross itu masih di angka sehat ya, sekitar 2,28%, NPL net itu hanya 0,86%, non performing loan, jadi masih relatively oke. Loan at risk atau potensi kredit yang bermasalah di 9,68%, capital adequacy ratio atau kecukupan modal bank itu sangat kuat di atas 25,88%. Ya, artinya sistem perbankan kita tuh cukup stabil, tapi bank itu kecenderungannya masih tetap selektif. Karena pengalaman krisis sebelumnya mengajarkan kehati-hatian untuk menyalurkan kredit. Kredit hanya untuk debitur yang terpilih ya. Kita akan lihat ke slide berikutnya. Pertanyaannya tuh sekarang gitu ya, bagaimana agar dana yang besar ini bisa lebih produktif ya. Arahnya tuh adalah bank harus mulai geser sebagian dana dari SBN ke kredit yang produktif. Pemerintah dan regulator bisa beri insentif untuk kredit produktif khususnya UMKM. Lalu juga perlu ada dorongan permintaan, bukan cuma dari sisi suplai dana atau likuiditas yang ada di Himbara, dan tentunya sinergi antara BI, OJK, dan Kemenkeu tuh harus makin solid karena di ujungnya kredit adalah denyut nadi ekonomi. Kalau kredit bergerak, sektor real bergerak, dan ekonomi tumbuh berkelanjutan, yang akan dapat manfaatnya adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi pemirsa, kita melihat hari ini bahwa uang negara yang besar tidak cukup hanya aman, tetapi harus muter, harus produktif. Instrumen seperti SBN penting, tapi bukan satu-satunya tujuan. Dan kebijakan Menkeu yang baru ini membuka peluang untuk mengaktifkan 200 triliun rupiah menjadi bensin gitu ya, atau bahan bakar baru bagi perekonomian nasional. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian bank untuk menyalurkan dan kesiapan sektor real untuk menyerap.